Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berasal dari jurnal yang berjudul Anti-Cholesterol Activity Olympic Green Bean and Cinnamon Extract Combination. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah abstrak. Kadar kolesterol dan LDL yang tinggi dalam darah berisiko menyebabkan berbagai macam penyakit seperti aterosklerotis, disfungsi pankreas, dan gangguan ginjal. Buncis, teh oolong, dan kayu manis adalah tanaman yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Teh oolong mengandung katekin, buncis mengandung fitosterol, dan kayu manis mengandung sinamaldehid. Penetapan kadar metabolit sekunder ekstrak dilakukan dengan menggunakan metode liquid kromatografi mass spektroskopi atau LC-MS. Uji aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan 30 ekor tikus putih galur besar yang dibagi menjadi 6 kelompok uji. Kandungan metabolit yang terdeteksi yaitu sinamaldehid pada kayu manis sampai 10%, katekin pada teh oolong sampai 12%, dan stigmasterol pada buncis sebanyak 3,4%. Next. Selanjutnya latar belakang. Menurut American Heart Association, menunjukkan prevalensi hiperkolesterol di seluruh dunia mencapai 28,9 juta jiwa. Stigmasterol pada buncis mampu menurunkan kadar kolesterol hewan uji hingga 35%. Sinamaldehid yang terkandung dalam kayu manis mampu menurunkan kadar kolesterol hingga 2 mmol. Katekin pada ekstrak teh oolong mampu menurunkan kolesterol pada wanita hingga 4,1%. Teh oolong, buncis, dan kayu manis mempunyai kandungan metabolit sekunder yang berbeda, akan tetapi dapat memberikan efek sinergisme dalam menurunkan kadar kolesterol total. Next. Tujuannya yaitu untuk mengetahui uji aktivitas antikolesterol kombinasi ekstrak teh oolong, buncis, dan kayu manis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk meneliti aktivitas antikolesterol dari kombinasi ekstrak teh oolong, green bean, and cinnamon. Nah, di sini untuk metode penelitian ada tiga kegiatan, yakni pembuatan ekstrak, penetapan kadar metabolit ekstrak, dan juga uji aktivitas antikolesterol. Nah, berikut adalah alat dan bahannya. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometer klinis, column water timbangan analitik, dan pipa hematotrik dan glassware. Sementara untuk bahan yang digunakan adalah buncis, kayu manis dan teh oolong, tikus jantan, galur, pakan pellet, air, dan etanol 96%. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang pertama, untuk penetapan kadar metabolit sekunder menggunakan metode liquid kromatografi mass spektroskop atau LC-MS. Yang pertama adalah sinamaldehid menggunakan ekstrak kayu manis dan mode ionisasi elektron spray positif on voltage 13 mV, capillary voltage 3,50 mV. Katekin dengan ekstrak oolong tea mode ionisasi elektron spray positif on voltage 20 mV, capillary voltage 3,50 mV. Stigmasterol dengan ekstrak buncis mode ionisasi elektron spray positif on voltage 45 mV, capillary voltage 4,50 mV. Next. Hasil pengukuran baku, sinamaldehid, katekin, dan stigmasterol mempunyai linearitas yang cukup baik, namun hasil pengukuran ekstrak didapatkan kontak yang melebar. Faktornya yang pertama, pengukuran mode SCR hanya dapat mengukur M/Z ion Indo dari senyawa, dan yang kedua, optimalisasi konsideran metode gradient. Next. Untuk uji aktivitas antikolesterol, hasil uji kadar kolesterol pada hewan uji terdapat pada gambar 1. Kelompok kontrol positif mengalami penurunan, kelompok kontrol normal mengalami sedikit peningkatan, dan kelompok kontrol negatif mengalami kenaikan. Selanjutnya, pada uji normalitas data kadar trigal ini didapatkan menggunakan ANOVA, lalu dilanjutkan post-hoc test Tukey. Kelompok kontrol normal dan kontrol negatif mengalami kenaikan.
dan kelompok kontrol positif terjadi penurunan dari hasil pengujian statistik kelompok uji 1 yang memberikan perbedaan bermakna terhadap kadar trigliserida. Hal ini disebabkan karena sinamaldehid menurunkan kadar trigliserida dengan mekanisme meningkatkan uptake trigliserida dan asam lemak tak jenuh pada jaringan adipose. Hal ini ditampilkan pada gambar 2. Hasil pengukuran kadar HDL dan LDL sebelum dan sesudah perlakuan tercantum pada gambar 3 dan gambar 4. Pada uji normalitas data kadar HDL akhir terdistribusi normal sehingga bisa dilanjutkan dengan uji one way ANOVA. Hasil dari uji one way ANOVA didapatkan harga P lebih dari 0,05 yang diartikan tidak ada perbedaan bermakna antar kelompok uji. Jadi tidak ada perbedaan antara kelompok uji dengan kelompok kontrol. Next. Baik, selanjutnya yakni kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan yang sebelumnya, yakni kombinasi ekstrak kelompok uji 1 dengan dosis kayu manis 150 mg per kilogram BB, teh oolong 50 mg kilogram per BB, dan buncis 50 mg per kilogram BB memberikan efek penurunan kolesterol dan trigliserida yang paling optimal. Kandungan metabolit sinamaldehid pada kayu manis adalah 10%, katekin pada teh oolong sebesar 12%, dan stigmasterol pada buncis sebanyak 3,4%. Next. Baik, hanya itu yang bisa kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.